Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bab 9 tentang kepahitan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Syahrul Ramadan dan ini 24 10 11 20 11 39. Saya Amun Mufratul Ulia dengan tim 24 10 11 20 13 68. Saya Karina Juliani Fikria tim 24 10 11 20 12 63. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Karina Julianti Fikria. Saya akan menjelaskan apa itu kepailitan dan apa saja akibat dari kepailitan. Yang pertama yaitu pengertian kepailitan. Pailit yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Selanjutnya, apa aja sih akibat dari kepailitan? Yang pertama yaitu harta debitur pailit dalam sita umum. Yang kedua, debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan hak pailit. Yang ketiga, semua perikatan debitur setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Yang keempat, tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke kurator. Yang kelima, seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang keenam, gugatan perdata terhadap harta debitur gugur. Yang ketujuh, sita terhadap debitur diangkat. Dan yang terakhir, PHK dapat dilakukan. Selanjutnya ada pengajuan permohonan pailit. Pengajuan permohonan pailit dapat diajukan kepada pengadilan melalui panitera sebagai mana telah diatur, yaitu yang pertama, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Terus, panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana pasal 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai. Terus, panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Terus, dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Terus, atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Terus, pengadilan memanggil para pihak baik debitur dan kreditur. Terus, permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terpenuhi. Terus, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Terus, yang terakhir, salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Terus, selanjutnya ada kurator. Apa itu kurator? Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, serta diangkat berdasarkan putusan pengadilan dalam kurung pada putusan pernyataan pailit untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas budal pailit. Pasal 69 70 JO 15 ayat 1 nomor 37 tahun 2004. Penundaan kewajiban pembayaran utang.
Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ditandatangani oleh debitur dan oleh penasihat hukumnya, disertai dengan daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu 1. Uraian tentang harta debitur, 2. Pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah utang dan piutang debitur, 3. Nama dan tempat tinggal para kreditur, 4. Jumlah piutang setiap kreditur. Perdamaian. Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi hutang karena di luar kepailitan. Kreditur atau konkuren tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. Perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitur dan para krediturnya di mana klaim dari kreditur disetujui untuk dibayar sebagai atau seluruhnya. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur yang tidak mampu membayar utangnya, dikelola oleh kurator dan diawasi hakim pengawas. Syaratnya meliputi adanya minimal 2 kreditur dan 1 utang jatuh tempo. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri, kurator, atau pihak yang berwenang sesuai jenis usaha debitur. Akibatnya, debitur kehilangan hak menguasai hartanya. Sebagai alternatifnya, debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau disebut PKPU untuk menawarkan perdamaian kepada kreditur yang dapat berakhir jika debitur bertindak tidak jujur atau merugikan kreditur. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok